Language learning skills. Nih, kita punya satu istilah di sini, nama istilahnya adalah language learning skill. Jika kita artikan secara literal nih, si language learning skill ini berarti keterampilan belajar bahasa. Mungkin bahasa yang dipelajari adalah bahasa Inggris, Arabic, Japanese, atau mungkin Dutch, atau mungkin bahasa-bahasa asing yang lainnya. Namun, tidak hanya bahasa asing itu saja. Kalau kita perhatikan, jika kita belajar bahasa ibu kita, ini bahasa yang kita ucapkan sedari lahir ya, juga memerlukan keterampilan dalam menguasainya. Right. Pada saat kita belajar bahasa, kita ambil analoginya seperti pada saat kita terlahir. Atau perhatikan bayi baru lahir. Ya jelas dia belum bisa apa-apa. Memang sih ya, dia sudah bersuara, ya kan? Bayi kan sudah bersuara. Tapi dia tidak tahu mengutarakan apa. Gak tahu kita dia sedang mengutarakan apa. Namun, seiring berjalannya atau bertumbuhnya si bayi, skill bahasa pertama yang dia pelajari adalah skill mendengarkan. Si bayi akan diperdengarkan dengan kata-kata yang diucapkan oleh ibunya sembari mengasuh si bayi, atau kata-kata yang diucapkan oleh orang yang menemui si bayi. Lama-lama itu akan dia serap. Itu adalah skill pertama yang dia pelajari. Kemudian, barulah ketika si bayi beranjak berusia 1 atau 1,5 tahun atau bahkan 2 tahun, dia menirukan kata-kata yang sering dia dengarkan sehingga dia bisa melafalkan kata-kata itu. Dari sinilah dimulainya berkembang skill mendengarkan atau skill berbicara atau speaking, kita kenal dengan istilah dalam bahasa Inggris. Berkembangnya skill listening, berkembangnya skill berbicara oleh si bayi ini, seiring nantinya bertambah lagi usianya, dia akan mulai ketika masuk seusia sekolah, dia akan mulai membaca dan pada akhirnya dia akan bisa menuliskan kata-kata yang dia sudah sering dengarkan, sering ucapkan, sering baca, kemudian dia tuliskan. Ilustrasi yang saya berikan di atas itu, atau ilustrasi yang saya jabarkan sebelumnya ini, merupakan proses umum yang terjadi pada seseorang yang belajar bahasa asing. Seseorang yang belajar bahasa asing, apapun bahasanya yang dia pelajari, akan diasah keterampilan apa saja. Nah, inilah dia keterampilannya. Keterampilan mendengarkan atau listeningnya akan diasah, keterampilan berbicaranya akan diasah, keterampilan reading dan keterampilan writing-nya akan diasah pula. Secara teorinya, para ahli bahasa memang menempatkan urutan skill-nya seperti itu. Yang pertama adalah skill listening, yang kedua adalah speaking, yang ketiga adalah reading, dan keempat adalah writing. Karena memang alur pertamanya gitu, ketika kita tertarik terhadap bahasa adalah proses mendengarkan. Sehingga kita menirukan kata-katanya, kemudian setelah itu kita mencoba melihat apa sih kalimatnya atau apa bentukan katanya yang kita baca ini, kemudian kita ketika mengeluarkan ide akan kita tuliskan kata itu. Nah, inilah alurnya. Sebagai seorang, namun penguasaan terhadap keterampilan atau skill ini tidak hanya pada 4 kategori ini. Listening saja, speaking saja, reading saja, atau writing saja, tidak akan perfect, dia tidak akan sempurna jika tidak didukung dengan vocabulary yang mencukupi, grammar yang pemahamannya dan proses belajarnya bagus. Kemudian yang tak kalah pentingnya, dan ini main point kita pada materi language learning skill ini, yaitu strategi yang dipakai sehingga bisa akrab dengan bahasa yang dipelajari itu. Jadi tidak hanya 4 skill ini saja tidak hanya 4
skill ini saja, namun ditambah dengan kecakapan dalam proses penguasaan vocabulary, penguasaan grammar, dan learning strategi yang diterapkan pada saat mempelajari proses bahasa itu. Sebagai individu berbeda, kita kan orang-orang yang berbeda yang mempelajari bahasa. Saya dan misalnya si A dan si B kan orang yang berbeda dalam mempelajari sebuah bahasa. Pasti masing-masing kita memiliki cara dan strategi yang berbeda pula. Nah, ini sesuai dengan pencaharian masing-masing individu. Si A nyamannya dengan proses yang seperti ini. Si B nyamannya dengan proses yang seperti ini. Sehingga dengan proses yang nyaman itu, si individu ini dengan gampang mempelajari bahasa. Strategi yang kita temukan atau cara yang kita pakai untuk mempelajari bahasa itu tidak terlepas dari karakter pembelajar bahasa yang seperti apa kita. Sebahagian orang memang sudah mengetahui, oh saya karakternya adalah karakter orang atau pembelajar yang seperti ini. Sehingga cara yang cocok bagi saya adalah A, B, C, dan D. Namun ada sebagian orang yang belum tahu dia karakter pembelajar yang seperti apa. Nah, pada pertemuan kali ini, saya memiliki sebuah mini quiz yang akan menguak what sort of language learners are you? What sort of language learners are you? Kita coba untuk memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan ini sejujurnya, sehingga kita bisa tebak saya ini karakter pembelajar yang seperti ini. Sehingga saran yang terbaik untuk saya adalah mencoba hal yang begini. Jadi ini semua dijawab dengan jujur. Oke, dijawab dengan jujur. Sehingga bisa mengetahui karakter pembelajarnya seperti apa, dan saran yang diberikan untuk karakter pembelajar seperti ini adalah A, B, C, atau D. Right. Ada 9. Pada kuis ini akan ada 9 pertanyaan dan akan ada pula, ini adalah pertanyaannya 1 sampai dengan 9. Lalu di sampingnya di sebelah sini adalah respon terhadap pertanyaan itu. Responnya ada usually kan tahu artinya ya. Lalu sometimes, never atau almost never, hampir tak pernah. Lalu I don't know. Right. Dengan mengisi ini, nanti akan ada skor tertentu sehingga terkuak, oh ini karakternya adalah seperti ini. Sehingga saran belajar bahasanya adalah yang berikut ini. Oke, pahamilah pertanyaan yang diberikan dari nomor 1, did you get a good result in grammar test? Baca, lalu tentukan. Boleh dicentang, boleh dikasih tanda saja, is okay, tidak apa-apa. Yang kedua, do you have a good memory for new words? Do you had making mistake? In class, do you get irritated if mistakes are not corrected? Jawab. Is your pronunciation better when you read aloud than when you have a conversation? Do you wish you had more time to think before speaking? Did you enjoy being in class? Jawab ya. Number 8, do you find it difficult to pick up more than 2 or 3 words of a new language when you have a holiday abroad? Atau mungkin pun nggak abroad, tapi berbicara dengan orang lain dalam bahasa Inggris gitu. Number 9, do you like to learn a new grammar, rules, word, etc. by heart? Alright. Nah, silakan dijawab semua ini. Nah, si kuisnya ini bisa didapatkan pada langkah selanjutnya, yaitu langkah 4.